Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan tentang linguistik, melanjutkan yang sebelumnya. Kita menganjak ke materi yang kedua. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang fonologi, kita sekarang masuk ke kajian tentang morfologi. Nah, sebagai gambaran singkat, morfologi itu apa? Morfologi itu secara etimologis itu berasal dari kata morph, ya. Morph itu artinya bentuk, kemudian logos ilmu. Jadi morfologi adalah cabang ilmu dalam linguistika yang mempelajari tentang bentuk. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang bentuk di dalam linguistik, ya, maka itu yang berhubungan dengan ilmu kebahasaan, seperti itu. Bukan bentuk secara umum. Kita tidak mempelajari bentuk dalam artian bentuk yang dipakai dalam seni misalnya, seperti itu, tapi yang dipakai dalam linguistik. Nah, secara teoritis ada beberapa definisi tentang morfologi yang sering dipakai, yang sering dibahas dalam linguistik. Yang pertama, menurut Ramlan, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk serta fungsi perubahan bentuk kata itu. Jadi kalau di dalam di dalam pendapatnya Ramlan ini, dia menggunakan istilah kata. Nah, perlu diperhatikan nanti istilah kata di sini akan menjadi sesuatu yang juga perlu untuk dibahas lebih dalam, karena dalam linguistik itu linguistika maksud saya, bahasan tentang bentuk itu tidak murni terbatas pada kata, karena justru ada beberapa ahli yang menganggap bahwa kata itu justru bisa menimbulkan kerancuan, seperti itu. Terus kemudian ini agak lama menurut Verhaer, ya, morfologi atau tata bentuk, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu morfologi, ya. Terus kemudian ada yang menyebut sebagai morfemic, ya. Itu adalah bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan bagian-bagian kata lagi, ya, secara gramatikal. Nah, kalau yang menurut Ramlan tadi ada fungsi semantik, jadi dia selain selain menitik beratkan pada gramatika itu tata bahasa, ini juga mempelajari terkait dengan aspek semantik. Semantik itu berarti aspek meaning atau arti. Kalau menurut Verhaer ini dia lebih berkonsentrasi pada grammar saja. Nah, secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari, bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Nah, dalam hal ini saya menggunakan kata struktur, ada bentuk, dan kata-kata. Kenapa? Karena tadi kembali lagi bahwa istilah kata di sini ketika kita membahas tentang morfologi itu bisa jadi agak sedikit membingungkan, seperti itu. Terutama kalau kita nanti membahas tentang morfem. Nah, kemudian kalau menurut Prawira Sumantri, dia agak sedikit rinci, ya, dan ini sudah agak lama, tapi masih layak untuk dijadikan acuan, seperti itu. Prawira Sumantri, yang dipelajari dalam morfologi adalah morfem-morfem yang terdapat dalam sebuah bahasa. Jadi yang dibahas itu antara lain adalah dia memakai dua istilah, ada morfem dan istilah kata. Kalau kata kita semuanya tahu, ya, kata itu apa? Kata itu yang biasanya digunakan sebagai elemen penyusun sebuah kalimat. Nah, ketika kita menggunakan kata itu sebagai penyusun sebuah kalimat, maka konteksnya bukan morfologi lagi, tapi konteksnya adalah sinteks. Nah, menurut morfologi bagaimana? Nah, ini kita bahas nanti. Nah, selain itu, menurut Prawira Sumantri, bidang bahasan yang juga dibahas dalam morfologi adalah proses pembentukan kata. Bagaimana sebuah kata itu bisa
bentuk. Jadi berbeda dengan yang tadi kalau dia membahas kata itu secara lebih spesifik. Kenapa? Karena dia menyebut ada proses pembentukan. Artinya bahwa kata itu adalah sebuah proses, sebuah hasil dari proses, sebuah hasil ya dari sebuah proses, merupakan sebuah final dari sebuah tahapan-tahapan seperti itu. Terus kemudian dia juga memasukkan aspek semantik, yaitu aspek makna. Jadi makna dalam proses pembentukan kata. Kemudian ada klasifikasi atau penjenisan kata. Nah, coba kita lihat contoh seperti berikut ini. Dalam morfologi, ketika kita membahas tentang seluk-beluk atau asal-usul kata, itu yang disebabkan oleh sistem bahasa secara umum ya. Itu contohnya misalnya dalam kata makan ya. Kata makan ini ketika dia digabungkan dengan bagian dari bahasa yang lain, itu dia akan berubah bentuk dari makan menjadi memakan, dari makan menjadi dimakan, dari makan menjadi termakan. Nah, masing-masing memiliki arti yang berbeda dan efek yang berbeda. Kenapa? Ini jelas, ini aktif. Ini pasif, tapi membutuhkan objek ya. Ya kalau yang ini itu pasif, tapi bisa jadi intransitif atau tidak memerlukan adanya objek. Artinya bahwa ketiga kata ini ya yang memiliki akar yang sama ya, tapi dia akhirnya membentuk kata yang finalnya yang berbeda. Makan itu kata, memakan kata, dimakan itu kata, termakan itu kata. Artinya apakah sama? Ada kaitannya satu dengan yang lain, tapi tidak betul-betul sama. Nah, proses seperti ini kita mengenalnya dengan istilah proses afiksasi. Nah, terus kemudian dalam kajian morfologi, beberapa poin yang penting yang perlu dibahas secara lebih komprehensif adalah adanya istilah 1. morfem, 2. morf, dan 3. alomorf. Ya. Apa itu morfem? Ya, morfologi kemudian membahas tentang morfem. Morfem, ya, ini bukan obat itu ya, bukan obat-obatan yang dipakai untuk untuk membius itu ya. Itu namanya morfin. Kalau ini morfem. Kalau morfem itu digunakan satuan gramatik yang paling kecil, yang tidak mempunyai satuan lain selain unsurnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita menggunakan satuan gramatika terkecil, berarti ini yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itulah yang disebut sebagai morfem. Kemudian menurut Samsuri ya, morfem adalah komposit. Komposit itu campuran itu ya. Campuran atau gabungan ya. Gabungan dari apa? Gabungan bentuk pengertian ya, berarti dia berkaitan dengan mana? Yang terkecil, yang sama, atau mirip, yang berulang. Artinya apa? Artinya morfem adalah suatu bagian dari bahasa ya yang terkecil ya, yang kemudian dia itu memiliki efek ketika digunakan lagi dia akan memiliki kesamaan dan bisa jadi berulang. Tapi syaratnya dia harus memiliki arti yang sama, karena bisa jadi ada sebuah kata ya, ada sebuah unsur ya yang ketika diulang itu ternyata tidak bisa menimbulkan efek dan arti yang sama. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa sebuah bagian dari bahasa itu adalah morfem dan bagaimana tidak? Nah, untuk itu kita harus membandingkan. Misalnya ya, dari kata rancang ya, ketika dia mengalami proses afiksasi ditambah dengan me jadi merancang. Ada rinci
ya, yang ditambahkan dari me dan rinci. Terus kemudian ada busuk, membusuk, tambah leleh jadi meleleh. Nah, keempat unsur yang keempat unsur afiks me yang ada di masing-masing kata ini perannya sama semua. Perannya adalah untuk membentuk menjadi kata kerja yang aktif, ya, melakukan, bukan yang dikenai tindakan, ya. Itu. Kemudian kata tinggal, ya, kalau yang tadi afiks, yang ini kata yang bisa berdiri sendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di rinci, ya. Hal yang perlu diperhatikan lagi, ya, pada kata ini, yang kedua, tinggal, ya. Kata ini juga bisa berdiri sendiri. Kata lantar, ya, kata dasar lantar itu juga bisa berdiri sendiri, akan tetapi bedanya dengan yang tadi adalah kalau kata me yang ditambahkan dengan dalam merancang, merinci, membusuk, meleleh itu me-nya sama, afiks me, bukan kata ya, mohon maaf. Kemudian kalau tinggal itu yang nempel di ditinggal dengan ketinggalan dan meninggal itu juga sama, ya. Beda dengan yang lantar, ketika dia ditambah dengan afiks terjadi telantar, dengan lantaran artinya akan berbeda, ya. Telantar itu artinya dia tidak terurus, ya. Kalau lantaran itu merupakan kata yang artinya sama dengan karena atau sebab, jadi kausatif seperti itu. Nah, dengan kata lain, kata afiks me dan kata tinggal itu adalah morfem. Kenapa? Ketika dia nempel di bagian yang lain, dia tidak memiliki pergeseran makna, gitu loh. Karena tidak memiliki pergeseran makna, maka ketika dia ditempelkan di di unsur yang lain, morfem yang lain atau kata yang lain, maka dia juga tidak akan mengalami, dia juga bisa jadi akan mengalami proses repetitif, akan berulang, ya kan. Banyak sekali kata yang menggunakan me, hampir semua kata kerja, hampir, ya, itu bisa menggunakan kata me. Ada yang tidak, tapi juga tidak terlalu banyak, tidak signifikan jika dibandingkan dengan kata yang bisa ditambahkan dengan me. Sementara itu ya sama, ya, seperti yang ditinggal, meninggal itu artinya juga sama dan repetitif. Ada muncul di ditinggal, muncul di ketinggalan, muncul di meninggal, seperti itu. Terus kemudian kalau lantar itu justru tidak, ya. Lantar dan lantaran beda, maka tidak bisa disebut sebagai morfem karena dia tidak memenuhi unsur yang bisa repetitif atau berulang dan memiliki pergeseran makna, gitu ya. Nah, kemudian bagian dari morfem ada yang disebut sebagai morf dan alomorf, ya. Apa itu morf dan apa itu alomorf, ya? Yang pertama, morf adalah morfem yang memiliki beberapa beberapa struktur fonologis. Maksudnya ketika berbicara tentang fonologis berarti masih memiliki unsur yang memiliki struktur yang berkaitan dengan struktur bunyi, seperti itu dalam bahasa. Sementara alomorf adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda tapi mewakili fungsi dan makna yang sama. Contohnya adalah dalam morfem me tadi, ya. Ya, merinci itu ditambah rinci, ya, itu ketika digabung, di merge, ya, terjadi proses afiksasi, itu tidak berubah, ya. Akan tetapi ketika me itu ditempelkan ke kata amplas, ada perubahan di situ. Apa?
perubahannya adalah dari menjadi meng. Ada bunyi nasal yang yang masuk ke situ ya. Nah, kemudian apa yang membedakan antara morf dan alomorf ya? Sebetulnya simpel saja, morf dan alomorf itu ada dua bagian yang sama, tapi dia adalah sama-sama bagian dari morfem. Bedanya adalah ketika belum diketahui status morfemnya, maka itu disebut sebagai morf. Tapi kalau sudah diketahui statusnya, maka disebut sebagai alomorf. Nah, itu tentang pertemuan kita kali ini. Jangan lupa silahkan like dan subscribe ya. Terus kemudian jangan lupa yang lebih penting lagi adalah silahkan isi forum diskusi yang ada di bawah. Jika ada yang kurang bisa dimengerti, karena saya yakin bahasan morfologi ini menurut saya agak sedikit lebih tricky daripada yang fonologi sebelumnya ya, karena dia hubungannya dengan ada banyak sekali istilah yang ada di dalamnya ya. Itu saja teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk komentar di kolom diskusi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya di bagian morfologi bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.